Baik, saya Vira akan menjawab pertanyaan dari Sofa Nabila. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenalkan produk yang belum dikenal konsumen menggunakan strategi produk yang baik atau sesuai? Jawabannya, cara mengenalkan produk yang belum dikenal konsumen yaitu dengan 1. Gunakan media sosial, 2. Menjadi sponsor sebuah acara atau lomba, 3. Mendata pelanggan atau target market, yang keempat, tempatkan produk di tempat yang tepat. Yang kelima, gunakan barang promosi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Indriani Valentina Rosi, sekaligus menjawab pertanyaan dari Adinda Putri Wulansari. Bagaimana cara memahami perilaku konsumen tentang pandangannya terhadap produk yang ada? Jawabannya, 1. Mengenali siapa konsumen Anda. 2. Mengenali apa yang diinginkan konsumen. Yang ketiga, mengenali bagaimana persepsi konsumen terhadap produk. Yang keempat, memahami jenis konten yang disukai oleh konsumen. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arif Karunia Laksana. Pertanyaannya, strategi apa yang digunakan dalam mempertahankan siklus hidup produk dalam memenuhi pemahaman karakteristik konsumen? Contohnya terhadap kasus HP Nokia yang saat ini tidak berkembang karena kurangnya melakukan pendekatan konsumen terhadap kebutuhannya. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait kasus tersebut? Jawabannya, strategi peluncuran cepat atau rapid skimming strategi yaitu merupakan peluncuran produk baru pada harga tinggi dan tingkat promosi tinggi. Yang kedua, strategi peluncuran lambat atau low skimming strategi. Yang ketiga, strategi penetrasi cepat. Yang keempat, strategi penetrasi lambat. Tanggapan saya terhadap kasus tersebut yaitu sebaiknya perusahaan Nokia lebih mempertimbangkan perkembangan zaman dan lebih berinovasi terhadap produk yang dibuat. Apalagi sekarang semakin banyak perusahaan HP merek lain yang mengeluarkan produk baru mereka dengan banyak inovasi, fitur, atau yang lain-lain sehingga itu dapat menarik konsumen. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Renov. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian memanfaatkan penelitian pasar dan analisis data perilaku konsumen untuk merancang atribut produk yang diinginkan oleh target pasar Anda? Jawabannya, 1. Tentukan target pasar. Yang kedua, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ketahui perilaku konsumen. Yang keempat, olah dan analisis data. Yang kelima, tentukan strategi pemasaran produk. Dan yang terakhir, evaluasi respon pasar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nailur Farel. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi strategi pada perusahaan ketika akan launching produk baru? Jawabannya, faktor yang menjadi penghambat implementasi strategi pada perusahaan ketika akan launching produk baru yaitu 1. Strategi yang lemah. Inti dari strategi adalah visi baru. Yang kedua, pelatihan tidak efektif. Yang ketiga, kurangnya sumber daya. Yang keempat, kurangnya komunikasi. Dan yang terakhir, kurangnya inovasi atau motivasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Yasmin. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjaga loyalitas pelanggan terhadap suatu merek karena pada dasarnya seseorang pasti memiliki rasa ingin tahu terhadap merek lain. Jawabannya, cara menjaga loyalitas pelanggan terhadap suatu merek bisa dilakukan beberapa cara, di antara lainnya 1. Kemudahan bertransaksi. Yang 2. Penawaran menarik. Yang 3. Follow up setelah penjualan. Yang keempat, keuntungan timbal balik. Dan yang kelima, cari tahu kebutuhan pelanggan. Yang keenam, berikan bonus kepada pelanggan. Yang ketujuh, berikan jaminan garansi. Yang kedelapan, buat pembulatan harga ke bawah. Dan yang kesembilan, jalin komunikasi dengan bahasa yang mudah dan dimengerti. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Dwi Saputra. Pertanyaannya, apa yang memotivasi konsumen untuk memiliki merek tertentu daripada yang lain? Jawabannya yaitu 1. Faktor budaya terdiri dari budaya, subbudaya, kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Yang kedua, faktor sosial terdiri dari kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga, faktor pribadi terdiri dari usia, pekerjaan, dan lingkungan ekonomi, gaya hidup. Yang keempat, faktor psikologi yaitu terdiri dari motivasi, persepsi, keyakinan, dan sikap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dwi Azza dengan NIM 481 dari kelompok 14 akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman.
Pertanyaan pertama dari Cynthia Putri dengan NIM 471. Apa keuntungan mengenali strategi produk sebelum memasarkan produk? Adanya strategi produk membantu tim bisnis untuk menyusun dan mengkomunikasikan strategi yang jelas dan matang untuk mengembangkan produk. Dengan adanya pengenalan strategi produk, tim pemasaran dan penjualan bisa mengartikulasikan manfaat produk dan posisi penjualan dengan tepat. Pertanyaan selanjutnya dari Dinarsi Ar-Rahmat dengan NIM 442. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan wawasan perilaku konsumen untuk mengembangkan produk yang sukses? Untuk mengembangkan produk yang sukses, perusahaan dapat menggunakan wawasan perilaku konsumen sebagai landasan strategi dan pengambilan keputusan mereka. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan produk mereka dengan preferensi dan kebutuhan pasar. Dengan memahami preferensi, kebutuhan, dan keinginan konsumen, perusahaan dapat menghasilkan produk yang relevan, menarik, dan dapat memenuhi harapan pasar. Selanjutnya, pertanyaan dari Aisyah Dwi Ayuna dengan NIM 480. Apa perbedaan antara pengembangan produk baru dan penyempurnaan produk yang sudah ada? Dan bagaimana memilih strategi yang tepat agar produk dapat diterima di masyarakat? Pengembangan produk baru melibatkan penciptaan produk yang sepenuhnya baru, yang belum pernah ada di pasar sebelumnya. Sedangkan penyempurnaan produk yang sudah ada melibatkan modifikasi perbaikan pada produk yang telah ada di pasar. Untuk memilih strategi yang tepat agar produk dapat diterima masyarakat, yaitu dengan melakukan pemahaman konsumen, analisis pasar, diferensial produk, uji dan umpan balik, komunikasi, dan pemasaran. Pemilihan strategi dapat dilakukan dengan tepat tergantung dengan sifat produk, keadaan pasar, tujuan perusahaan. Penting untuk melakukan riset dan menganalisis dengan cermat dan berhadapi dengan perubahan kebutuhan konsumen serta persaingan pasar. Selanjutnya pertanyaan dari Sonia dengan NIM 462. Selanjutnya pertanyaan dari Sonia dengan NIM 465. Apakah dalam memasarkan sebuah produk dipengaruhi oleh perilaku konsumen? Iya, perilaku konsumen memiliki dampak signifikan dalam memasarkan sebuah produk. Perilaku konsumen mencakup tindakan, keputusan, dan pola pembelian yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk atau layanan. Produk-produk perilaku konsumen seperti faktor-faktor perilaku konsumen seperti preferensi, motivasi, preferensi, sikap, dan kebiasaan mempengaruhi strategi pemasaran dan cara perusahaan memasarkan produk mereka. Pertanyaan selanjutnya dari Widya Intan Octavia dengan NIM 477. Bagaimana pendapat kalian mengenai cara membangun loyalitas merek? Beberapa cara untuk membangun loyalitas merek dengan menggunakan pendekatan kualitas produk yang konsisten, mengenali target pasar, membangun kepuasan pelanggan, melakukan komunikasi yang efektif, personalisasi dan pengalaman pelanggan yang dapat diperhatikan. Konsistensi merek. Membangun loyalitas merek membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten dengan memprioritaskan kepuasan pelanggan, memberikan pengalaman positif, dan memperhatikan kebutuhan. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Arif Amrullah dengan NIM 561. Apakah perilaku konsumen berbeda antara pembelian offline dan online? Jika iya, apa perbedaannya? Ya, perilaku konsumen dapat berbeda antara pembelian offline dan online. Pembelian online memungkinkan konsumen untuk dengan mudah membandingkan produk, fitur, harga, dan ulasan dari berbagai merek dan toko. Di sisi lain, dengan melakukan pembelian offline, konsumen perlu mengunjungi beberapa toko fisik untuk membandingkan produk secara langsung.
Selain itu, pembelian offline memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan penjual dan staf toko. Konsumen dapat mendapatkan saran, perhatian dijawab secara pertanyaannya langsung dijawab oleh penjual, dan merasakan pengalaman personal yang lebih dekat. Di sisi lain, dengan melakukan pembelian online, interaksi lebih sering menggunakan komunikasi tertulis melalui layanan online. Dan pertanyaan terakhir dari Rosida. Pertanyaan terakhir dari Rosida Vita Adelia dengan NIM 637. Dari keempat faktor tersebut, mana yang lebih mempengaruhi konsumen dan berikan contohnya. Dari keempat faktor tersebut, yang paling berpengaruh adalah faktor pribadi. Kenapa? Karena faktor pribadi itu meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kepribadian individu. Nah, hal tersebut itu dapat mempengaruhi preferensi dalam melakukan keputusan pembelian. Misalnya nih, pembelian yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga itu berbeda dengan kita yang masih muda. Seseorang dengan gender laki-laki juga tidak akan pernah membeli atau menggunakan jilbab yang seharusnya dibeli dan digunakan oleh kaum wanita. Terima kasih.